Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Hai pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Ya, bakal banyak yang akan kita pelajari di episode kali ini. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan siapa yang menjadi narasumber untuk episode kali ini. Ada pasangan suami istri, ada Pak Hari dan juga ada Ibu Rita. Bapak Ibu apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Wah, masih gagah Bapak, pensiunan militer soalnya. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya? Siap ya Bu ya? Siap. Oke, dan bersama kami juga di sini ada praktisi kesehatan. Ada dua sahabat saya, ada Mbak Lula dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Salam sehat. Oke, nah sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya mau nanya sama Bapak dan Ibu tentang video yang tadi. Bapak sama Ibu mau memilih kehidupan yang ada di layar sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang bahagia. Berarti yang sebelah kiri. Iya, sebelah Cuman kiri. kesehatan itu kan harus diperjuangkan Pak. Kita nggak mungkin nih sehat di usia tua nanti kalau sejak muda nggak jaga kesehatan. Setuju nggak? Setuju. Siap hidup sehat Pak? Siap. Merasa sehat nggak Bapak? Siap. Pernah punya masalah kesehatan? Gak apa-apa, kita akan bahas termasuk kita carikan solusinya ya Pak ya. Nah, mumpung lagi ada TV nasional nih, Bapak Ibu boleh disapa anak ya, menantu, mertua, besan, silahkan Pak. Halo. Halo. Cucu tersayang, anak Riana Puri Mikail yang di Singapura. Semoga lihat Go Healthy. Mama dan Papa doain semoga sehat. Halo rekan-rekan Paten. Saya sekarang sedang ada di Metro. Saya sedang menampilkan bahwa saya sehat karena saya sering menggunakan alat kesehatan teknologi laser. Pemirsa, supaya kita makin kenal, sebetulnya pernah punya masalah kesehatan apa sih Pak Hari ini? Yuk kita kenalan, ini dia riwayatnya. Hari Sukamto, pensiunan abdi negara ini masih sangat sehat di usia 73 tahun. Bahkan tubuhnya masih tampak bugar. Namun, beberapa tahun lalu, ia sempat jatuh sakit karena hipertensi dan juga diabetes. Setelah pensiun itu kondisi badan saya menurun karena saya kurang gerak gitu kan. Begitu saya cek gula darah saya, kok tinggi banget gitu, 250-an gitu. Kini Hari sudah belajar dari kesalahan. Ia ingin bisa menjaga kesehatannya dengan baik karena khawatir dirinya bisa terkena stroke. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, selain mulai memperbaiki pola makan, Hari juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah saya menggunakan, terasa badan saya lebih segar gitu. Kalau pas lagi pusing-pusing itu, malam itu, saya pas mau tidur itu saya gunakan juga intranasal ya, yang masukkan ke hidung itu. Itu terasa lebih fresh gitu. Tadi dari video ketahuan Bapak ini punya hipertensi dan diabetes. Dua penyakit yang gak boleh dianggap enteng karena hipertensi punya julukan the silent killer, diabetes punya julukan induk dari segala macam penyakit. Sebelum kita bahas, saya mau mengetes pemahaman Bapak dan Ibu mengenai pernyataan ini. Silakan dijawab dengan benar atau salah, termasuk dengan alasannya. Diabetes memicu asam urat tinggi, ini benar atau salah ya?
Benar, karena diabetes itu yaitu tadi induk dari segala penyakit atau ibu dari segala penyakit. Jadi kalau kita kena diabetes, itu tentunya organ tubuh kita yang lain bisa kena komplikasi. Diabetes itu tangan kita kadang-kadang suka kaku, kemudian kayak mati rasa. Bapak ngalamin gitu dulu? Ya pernah itu. Penjelasan dari Bapak sih secara logikanya masuk, cuman yang tepatnya seperti apa? Alasannya seperti apa? Mbak Lula? Jadi pemirsa, kalau bicara mengenai asam urat yang tinggi, kita bercerita mengenai metabolisme asam urat. Kalau sampai tinggi tuh gimana sih? Pertama, bisa jadi bikinnya kebanyakan gitu ya. Bikinnya? Atau bikinnya nggak kebanyakan. Tubuh kita tuh bikinnya jumlahnya tetap sama, tapi pengeluarannya berkurang. Oh iya. Jadi ada ekspresi yang berkurang atau produksinya meningkat. Kalau bicara produksi, kita ngomongin yang namanya asam urat, awalnya tuh dari yang namanya purin. Purin ini sejenis protein, dapatnya dari seafood gitu-gitu ya, jeroan. Daging ada nggak? Ada juga, tapi nggak terlalu tinggi. Misalkan ikan nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi intinya adalah kalau produksi meningkat, asam urat bisa meningkat. Tapi ada lagi cerita lain. Bisa jadi pengeluarannya jadi berkurang, misalkan penyakit di ginjal atau keadaan tubuh yang jadi asam yang namanya asidosis. Kok bisa asidosis tubuh kita? Satu, penyakit jantung, penyakit liver gitu ya, atau minum alkohol kebanyakan, alkoholik, atau bisa juga yang namanya asidosis ini gitu ya, asam ini berhubungan sama diabetes, ketoasidosis, keton atau ketoasidosis diabetes. Jadi gara-gara diabetes ini gitu ya, gulanya kan nggak bisa dibakar. Jadi yang dibakar terpaksa tuh lemak. Waktu lemak dibakar ada sisa pengeluarannya. Jadi tubuh kita jadi asam. Waktu tubuh jadi asam, pengeluaran asam urat jadi berkurang. Terus gimana? Asam urat di dalam tubuh kita jadi meningkat. Meningkat juga asam uratnya. Dan awalnya gara-gara diabetes. Diabetes memicu asam urat yang tinggi. Ini adalah sebuah pernyataan yang benar. Hati-hati. Percayalah, asam urat yang tinggi itu sendi nggak enak, ngilu-ngilu bahkan sakit. Betul Bapak? Betul. Yang dirasakan di badan apa sih Pak? Ya dirasakan di badan, kadang kalau asam urat tuh di persendian tuh rasanya kaku gitu. Sendi yang Kemudian lutut nyeri. yang mana nih? Yang bagian mana, Pak? Di bagian kaki terutama. Jempol? Di jempol pertama. Jempol. Khas nih di jempol. Khas dan banget pergelangan ya. kaki. Nah, Oke. lalu. Ini Terus dari kadang-kadang ke sini. Ke lutut. lutut. Iya. Oke. Jadi hipertensi, diabetes sama asam urat. Iya. Oke. Ke badan apa lagi yang dirasakan? Ke badan ya rasanya agak lemes gitu. Agak lemas. ini Ada sering BAK nggak, Pak? Sering buang air kecil? buang air kecil. Buang air kecil ya, betul. Malam-malam gitu. Ya. Kalau berat badan sempat turun nggak Pak? Kemarin saya terakhir 70 kilogram. Waktu kemudian gulanya tinggi, turun nggak berat badannya? Agak turun ya. Pak Haris, ini tuh dirasakan angka-angka jadi tinggi ini adalah ketika Bapak masih tugas atau ketika udah pensiun sebetulnya? Setelah pensiun. Oh, setelah pensiun. Setelah saya pensiun itu saya merasakan ada penyakit asam urat, tapi saya waktu awalnya nggak begitu open sama asam urat itu apa gitu. Karena teman-teman itu nggak pernah ada yang punya penyakit itu atau keluarga gitu. Jadi saya nggak terlalu open gitu sama penyakit saya. Ya, ditambah mungkin karena aktivitas juga menurun. Nah, betul. Nggak sesibuk ketika Iya. waktu bertugas, betul ya Pak? Iya. Pak Hari ini takut ini kalau dibiarkan bisa menjadi komplikasi. Makanya udah take action menggunakan teknologi laser. Betul ya Pak ya? Betul. Apa yang dirasakan oleh Bapak setelah menggunakan teknologi laser? Setelah saya menggunakan teknologi laser itu saya merasa tenang karena badan saya tuh jadi lebih nyaman gitu. Untuk gerak-gerak itu juga nggak terlalu terganggu. Kalau tadinya kalau kita gerak itu karena mungkin juga usia tambah tua itu ya, itu kan agak Lebih kaku gitu Pak. gitu. Iya, iya. Dan baik. teknologi Setelah pakai laser enak? Setelah pakai laser saya begitu bangun pagi langsung bisa Aktif gitu? aktif ke masjid juga langsung bisa jalan. Langsung bisa jalan. Kemudian juga tidur juga lebih nyaman gitu. Jadi kalau misalnya waktunya tidur udah langsung saya mesti pakai kalau pas mau tidur. Sebelum tuh. tidur ya? Nah, langsung saya tidur rasanya nyaman, nanti tahu-tahu udah bangun pagi. Udah seger gitu? Lebih dekat, jadi lebih fresh gitu setelah bangunin. Pak Hari, tensi dulu sebelum pakai laser berapa Pak? Tensi saya dulu sebelum pakai laser tuh sekitar 160 Aduh, tinggi per banget. 90. Setelah pakai laser berapa Setelah nih? pakai laser itu saya 130 per 80. Berikutnya, gula darah. Dulu sebelum pakai laser berapa Pak? Dulu pada waktu tidak pakai laser
waktu saya lagi tinggi-tingginya tuh sekitar 250. 250 tinggi di atas 200. Nah, kemudian setelah pakai laser tuh sekarang sekitar 145. Dan yang suka bikin nyeri di sendi, asam urat dulu sebelum pakai laser berapa Pak? Kalau asam urat dulu pernah 11. Aduh. Tapi setelah pakai laser sekitar 8. Oke, Delapan. trennya udah turun Iya. meskipun harus Betul. lebih turun lagi. Iya. Karena untuk pria atau laki-laki harus di bawah 7. Iya. Nah, Bapak udah tahu tuh Pak, ya. Dipakai rutin supaya turun terus. Secara angka-angka sudah terbukti dan tadi Bapak sudah bilang tidur jadi lebih mudah, Iya. lebih nyenyak, betul ya Pak ya? Betul. Badan terasa lebih bugar. Iya, bugar. Nah, Ibu sendiri melihat nggak ada perubahan dari Bapak setelah menggunakan laser? Banyak sekali perubahannya. Kalau pagi, untuk bangun pagi gitu lebih semangat karena kan sholatnya di masjid. Jadi Wih, pagi-pagi keren. subuh langsung di masjid. Terus kegiatan-kegiatan rutin jarang mengeluh lagi seperti dulu. Oke, artinya Pak Hari ini sudah merasakan manfaat dari teknologi laser. Ini patut kita apresiasi nih ya, Pak Hari ini ya, Patut Mbak Preti, kita Mbak Lula ya. apresiasi. Betul sekali. Jadi saya senang sekali loh mendengar cerita dari Pak Hari ya. Pak Hari sudah take action di masa pensiunnya menjadi lebih sehat. Apa yang digunakan oleh Pak Hari adalah teknologi laser yang bersifat low level laser terapi. Memiliki 3 warna sinar ya, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning dan akan menembus berbagai macam lapisan kulit. Dia menembus lapisan kulit luar, tengah, dalam, dan nantinya akan mencapai pembuluh darah. Apa yang dikerjakan? Si laser ini akan mengoptimalkan pembuluh darah dalam menghasilkan zat NO atau yang kita sebut nitric oxide. Dia membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, maka aliran darah menjadi lebih lancar. Tekanan darah menjadi lebih terkendali dan manfaat dari NO ini banyak pemirsa, menjaga fungsi organ jantung, paru, dan juga ginjal. Ada nggak kaitannya sama asam urat? Ada. Ketika seseorang mengalami kadar asam urat yang meningkat, produksi NO yang dilakukan oleh pembuluh darah juga mengalami penurunan. Berkurang ya. Padahal kita tahu ketika kekurangan NO bisa memicu berbagai macam resiko komplikasi. Oleh sebab itu untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami hipertensi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, yuk dari sekarang kita terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Nonton aja nggak akan cukup. Menambah wawasan setidaknya, tetapi harus bertindak dengan menggunakan teknologi laser. Kalau lihat daerah yang normal, jalannya tuh sendiri-sendiri. Coba dilihat ya kalau yang penyempitan, udah ada penyempitan juga, tapi darahnya juga jalannya lihatin lebih pelan. Kalau kental itu yang ditakutkan cuma satu sebetulnya. Terjadi yang namanya gumpalan, yang namanya trombus. Si gumpalan ini kalau lewat pembuluh darah yang besar bisa lewat. Tapi pembuluh darah kita sayangnya nggak besar semua kan. Begitu yang besar dia akan bercabang-cabang sampai yang paling kecil. Kalau ada gumpalan seperti ini pasti menyumbat. Kalau menyumbatnya di otak namanya stroke, menyumbatnya di jantung namanya serangan jantung. Nah kemudian apa sih perannya teknologi laser? Begitu dapat sinar yang merah, biru, dan kuning ini ya, si trombus itu akan diuraikan. Waktu dia terurai, dia akan bisa melewati seluruh pembuluh darah dari yang besar sampai yang paling kecil. Lagi-lagi teknologi laser ini akan membuat mengoptimalisasi lagi semua fungsi dalam tubuh kita. Nah pemirsa di rumah, sekali lagi, kalaupun sudah nonton berkali-kali, tiap hari mendengarkan kita berdua bercerita bagaimana gunanya teknologi dalam kehidupan dan kesehatan kita, tapi tidak take action, tidak menggunakan alat ini, tidak ada kemudian semua fungsi yang bisa kita dapatkan. Ingat bahwa sebetulnya yang akan kita dapatkan kesehatan tambahan tersebut kalau kita menggunakan teknologi laser. Jangan lama-lama pemirsa, saat ini juga, sekarang juga tambahkan pola hidup sehat juga. Pemirsa, kita tiru apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hari ya. Tidak tinggal diam, langsung take action. Menjaga kesehatan dengan menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin, sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan juga asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi. Makanya take action. Sekarang juga dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomo akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomo. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomo. Jaga kualitas darah dan pembuluh darah karena akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo jaga kesehatan ya. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat
semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Berbicara dengan Pak Hari, 73 tahun, saya seperti berbicara dengan ayah saya sendiri. Ketika masih aktif bertugas, bekerja sebagai abdi negara, gagah badannya, atletis. Tapi ketika memasuki masa pensiun, ditambah kemarin 2 tahun COVID, itu langsung terasa memang perubahannya terlihat ya. Ada angka-angka yang dulunya aman, tiba-tiba naik, tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik. Mungkin ditambah juga dengan faktor penuaan yang nggak bisa kita lawan. Memang ada penurunan proses metabolisme. Pak Hari, Bapak kan sudah menggunakan teknologi laser. Gimana cara Bapak pakainya Pak? Sehari dipakai berapa kali Pak? Saya pakainya 2 kali. Kalau malam itu pas mau tidur, saya mesti gunakan. Kemudian kalau siang itu atau pagi, itu ya sekitar jam 10 gitu kan, saya kan setelah selesai berkebun segala macam aktivitas saya itu. Nah itu saya baru menggunakan lagi gitu. Kalau Bapak pakai, Ibu pakai nggak teknologi lasernya? Kadang-kadang pakai. Kadang-kadang kenapa nggak rutin, kan bisa gantian? Iya, kenapa tuh Bu belum pakai secara rutin? Karena merasa Nggak ada keluhan. tidak ada keluhan. Ya. Kalau ada yang tanya, sebetulnya ada bedanya nggak sih orang yang pakai waktu dia sudah sakit sama orang yang pakai teknologi laser sebelum dia sakit? Tentu ada bedanya. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Jadi pemirsa, kalau nggak punya keluhan, kalau nggak punya penyakit, itu saat yang tepat untuk langsung menggunakan teknologi laser. Yes, pencegahan selalu lebih mudah dan selalu lebih murah daripada nunggu sakit. Artinya satu hal lagi nih yang harus kita tiru dari Pak Hari dan juga Ibu Rita. Rutin melakukan medical check up. Supaya nggak dirasa-rasa, tapi emang pakai pemeriksaan ya. Nah pemirsa, ini informasi penting buat Anda. Tahukah Anda pentingnya mengendalikan kadar gula darah pada 2 tahun pertama untuk Anda para diabetesi? Mbak Preti boleh dibantu dijelaskan? Ya, jadi studi menunjukkan 2 tahun pertama perjalanan penyakit diabetes apabila kadar gula darahnya tidak terkendali dengan baik, maka beresiko mengalami kerusakan pembuluh darah kecil yang ada di mata dan juga di ginjal, sehingga beresiko mengalami kebutaan dan juga beresiko mengalami gagal ginjal. Oleh sebab itu, dari sejak diketahui ada diabetes, segera ambil tindakan. Kenapa? Karena studi baru menunjukkan orang dengan kadar gula darah yang masuk ke dalam kategori prediabetes atau sebelum diabetes, ini bisa mengalami komplikasi yang sama dengan orang yang kadar gula darahnya sudah dalam tahap diabetes. Oh sama? Iya, oleh sebab itu yang pertama adalah terapkan gaya hidup sehat. Lalu yang kedua, ingat cek kesehatan secara rutin. Dan yang ketiga, kita bantu kendalikan gula darah dengan teknologi laser. Diabetes adalah induk dari segala macam penyakit. Hipertensi adalah the silent killer, pembunuh diam-diam. Pak Hari, yang paling Bapak takutkan sebetulnya komplikasi dari 2 tadi itu apa sih Pak? Saya takutnya stroke. Ada teman yang stroke mungkin? Kebetulan ayah saya dulu pernah 2 kali dirawat di rumah sakit karena stroke. Ya. Kita bicara tadi berhubungan sama diabetes ya Pak ya. Kalau diabetes itu berhubungan sama gula darah ya pemirsa ya. Saya mau bercerita sedikit mengenai ini loh metabolismenya gula sampai kemudian gulanya bisa terkumpul nih di dalam darah kita. Jadi kalau kita makan nih pemirsa, kemudian kan gula kita naik dong dalam darah. Ini langsung tuh alarm berbunyi, keluarlah yang namanya insulin gitu ya. Insulin biar apa? Biar bukain pintu, maksudnya supaya masukin ke dalam sel. Jadi gula itu harusnya nggak di dalam darah dong, dia dipakai dibakar buat jadi energi. Tapi sayangnya kadang-kadang selnya lagi lemes-lemes aja nih, malas dia buat membakar. Di dalam sel itu juga ada dapurnya yang kita sebut dengan nama mitokondria. Si mitokondria ini nanti yang bertugas untuk membakar gula. Dia butuh zat NO, dia butuh yang namanya oksigen. Yang akan dibakar bukan cuma gula, tapi juga kolesterol akan dibakar di sana. Hasilnya adalah yang namanya ATP. ATP ini adalah molekul yang isinya tenaga. Kenapa kemudian banyak yang mengatakan setelah pakai teknologi laser, saya kok kalau bangun jadi fit ya, jadi bugar kayak punya tenaga. Karena gula yang tadinya ngumpul di dalam darah dibakar di mitokondria dan jadi ATP tersebut. Begitu Pak. Ini sebetulnya proses ini akan berjalan dengan baik, cuma dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang berantakan. Ingat loh, pola hidup yang tidak sehat. Walaupun nggak punya keluhan, walaupun nggak punya penyakit, proses ini bisa terganggu. Jadi bagaimana? Gunakan teknologi laser selain pola hidup yang sehat. Nah, satu hal nih penting nih.
Bapak pakai yang di rongga hidung nggak Pak? Yang intranasal? Saya pakai intranasal. Dipakai juga? Iya. Ih keren banget. Saya pakai kalau kira-kira badan nggak setiap hari ya. Jadi kalau kira-kira kepala agak pusing itu saya pakai itu kurang lebih 15 menit. Nah, yang intranasal nih Mbak Preti deh, supaya banyak yang lebih mau rutin menggunakannya karena banyak yang udah punya teknologi laser, internasalnya nggak dipakai. Sayang, tahu manfaatnya banyak banget. Betul, padahal manfaatnya banyak. Ketika kita berbicara intranasal, ini ada kaitannya juga dengan NO. Kalau kita bilang NO ya produksinya, kalau kita mau kejar 100%, ini 75%-nya dilakukan oleh pembuluh darah. 25% ini dilakukan oleh saluran napas. Penggunaan laser secara intranasal nantinya, seperti ilustrasi berikut kita bisa sama-sama lihat, laser akan menyinari pembuluh darah dan juga saluran napas. Jadi dapat nih 75% ditambah 25% lengkap, dapat 100%. Optimal NO yang diproduksi. Dan seperti yang kita lihat di sini pembuluh darah di hidung terhubung dengan pembuluh darah menuju organ otak dan seluruh area kepala. Ketika Anda gunakan secara rutin, produksi NO yang optimal akan diedarkan ke seluruh area kepala. Pertama, dia membuka pembuluh darah terutama di organ otak. Aliran darah yang membawa zat gizi maupun oksigen menjadi optimal. Dia mencegah terjadinya pembentuk gumpalan-gumpalan darah yang bisa menyumbat di pembuluh darah otak. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah mencegah terjadinya stroke yang pertama maupun berulang. Lalu yang kedua adalah membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik. Yang ketiga, cocok untuk Pak Hari dan Ibu Rita, mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Tambahan lainnya untuk pemirsa di rumah bisa membantu mengatasi migrain, vertigo, sinusitis, atau memang nggak punya semuanya tapi aktif bekerja terus-menerus, harus fokus, harus konsentrasinya baik. Teknologi laser secara intranasal dapat membantu Anda. Oleh sebab itu, pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, jangan lupa gunakan juga intranasal secara rutin karena manfaatnya banyak. Yang belum pakai, ayo dari sekarang. Jangan cuma nonton doang. Nonton menambah wawasan, tetapi manfaatnya baru bisa Anda rasakan ketika Anda take action menggunakan teknologi laser. Nah, itulah manfaat-manfaat dari penggunaan teknologi laser dan juga intranasal. Oke? Nah, buat Anda yang baru bergabung, saya akan bahaskan kembali riwayat dari Pak Hari dengan masalah yang dulu dialami sebelum menggunakan teknologi laser. Jadi dulu memang punya diabetes. Ya, punya hipertensi tinggi, gula darah dulu 250, tensinya dulu sempat 159, asam uratnya 11, tinggi banget gitu kan ya. Dan juga mengalami banyak ketidaknyamanan di tubuh. Lemes gitu kan ya, sering buang air kecil dan lain sebagainya. Setelah menggunakan teknologi laser terasa manfaatnya. Yang pertama adalah kadar gula darahnya sekarang sudah terkendali di angka berapa Pak? Gula darah tuh? 145. 145. Good ya. Tekanan darahnya pun sudah aman 130-an sekarang, kolesterol juga aman terkendali, asam urat juga ya, trennya udah semakin turun, sudah tidak terasa lagi nyeri-nyeri dalam sendi, dan stamina tetap terjaga di usia yang 73 tahun, luar biasa. Pak Hari, Bapak sudah merasakan manfaatnya, sekarang Bapak tolong ajak pemirsa setia Go Healthy, pemirsa Metro TV untuk menjaga kesehatan dan menggunakan teknologi laser. Silahkan Pak. Untuk rekan-rekan maupun pada para warga masyarakat, kiranya bisa meniru saya agar badan kita di usia yang sudah tua tapi masih segar, bugar, dan dapat melakukan aktivitas tanpa mengganggu orang lain. Ini gunakanlah teknologi laser. Insya Allah badan kita akan lebih segar dan kita dapat menyelesaikan semua pekerjaan kita tanpa bantuan orang lain. Amin. Terima kasih Pak Hari. Sampaikan salam buat putra putri, Ibu juga terima kasih ya. Mbak Luna terima kasih. Sama-sama. Mbak Prati juga terima kasih. Dan pemirsa sekali lagi, tuh tadi Pak Hari bilang take action pakai teknologi laser seperti yang Pak Hari pakai ya. Jadi dokter laser ataupun Laser ini adalah sebuah alat kesehatan yang bisa membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Udah lama pemirsa, sudah teruji. Nah, alat ini spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ya, digunakan secara rutin, dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi.
Harapannya apa? Bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Mau stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi yang menakutkan lainnya. Nah, ini penting buat Anda ingat pemirsa ya. Kalau produk Oculaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Ya, jadi ayo dapatkan Oculaser ataupun dokter laser dengan cara hubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, pastikan ya Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Oculaser dari Gogomol. Pemirsa, jika Anda ingin sehat, ayo segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.